kita akan membaca satu ayat di dalam kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 4 ayatnya yang ke-6. Yeremia pasal yang ke-4 ayatnya yang ke-6 dalam Alkitab terjemahan lama. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Yeremia 4 ayat yang ke-6. Dirikanlah alamatmu arah ke Sion, larilah berlepas dirimu, janganlah kamu berhenti, karena aku mendatangkan jahat kelak dari sebelah utara dan kebinasaan yang besar. Terima kasih, puji Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar pada pagi hari ini adalah nubuatan dari Nabi Yeremia kepada umat pilihan Allah. Karena bagaimana kehidupan umat pilihan Allah ini yang mulai undur daripada Tuhan, yang meninggalkan Tuhan, sehingga Tuhan mengutus nabi-nabi, termasuk 3 nabi besar, Yesaya, Yeremia, dan Yehezkel, diutus oleh Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita memperhatikan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya tentang umat pilihan Allah ini, kalau mau diukur dan dibandingkan dengan binatang, seolah-olah binatang yang lebih tinggi derajatnya daripada mereka sebagai umat pilihan Allah. Kenapa? Karena Yesaya 1 ayat yang ketiga berkata, Yesaya 1 ayat yang ketiga, bahwa lembu mengenal orang yang empunya dia, lembu mengenal orang yang empunya dia, dan keledai pun tahu akan palungan Tuhan. keledai pun tahu akan palung tuannya. Tetapi Israel tiada berpengetahuan, Israel tidak lagi berpengetahuan, dan umatku itu tiada berakal budi. umatku tidak berakal budi. Jadi seolah-olah keledai dan lembu lebih tinggi derajatnya, karena dikatakan di sini bahwa lembu mengenal orang yang empunya dia, keledai pun tahu akan palung tuannya, tetapi Israel tiada berpengetahuan dan umatku itu tiada berakal budi. Tapi Tuhan begitu mengasihi bagaimanapun mereka adalah umat pilihan Allah. Sehingga Tuhan tidak mau mereka tetap hidup di dalam kesalahan atau hidup di dalam dosa. Karena kalau kita baca selanjutnya ayatnya yang ke-6, bagaimana kehidupan mereka, kesalahan mereka dari telapakan kaki datang ke kepala, satu pun tiada padanya yang baik. Dalam pemandangan Tuhan tidak ada lagi kebaikan yang ada pada umat pilihan Allah ini. Ayat yang ke-6 Yesaya 1. Daripada telapakan kaki datang kepada kepala, satu pun tiada padanya yang lagi baik, melainkan luka dan bilur dan bisul belaka, yang tiada terpacu dan tiada terbebat, dan tiada terobatkan dengan minyak. tiada terobatkan dengan minyak. Dari telapakan kaki datang kepada kepala, satu pun tiada padanya yang lagi baik. Tapi Tuhan selalu punya kemurahan. Sebab itu Tuhan mengajak, meskipun dosamu bagaikan merah kermisi, meskipun dosamu bagaikan merah patma sekalipun, Tuhan mengajak mereka untuk berhukum. Dan Tuhan mengajak mereka karena Tuhan dapat menyucikan, menghapus dosanya. Meskipun tadinya kalau kita lihat sebelum baca ayat 18, ayat yang ke-12, di mana Tuhan melarang mereka untuk menghadap hadirat Tuhan. Ayat 12, Yesaya 1. Apabila kamu datang hendak menghadap hadiratku, siapa gerangan sudah menyuruhkan kamu menjejak halaman? Siapa menyuruhkan kamu menjejak halamanku? Saudara, Tuhan tidak berkenan kalau kehidupan mereka tetap seperti apa yang mereka lakukan pada waktu itu.
Tapi sekali lagi Tuhan mengajak dalam ayat yang ke-18, kemudian marilah kamu, hendaklah kita berhukum bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Jikalau segala dosamu bagaikan warna kermisi sekalipun, niscaya ia itu akan menjadi putih seperti salju. Jikalau ia merah patma sekalipun, niscaya ia akan menjadi putih seperti bulu kambing domba. Itulah Bapak Ibu Saudara yang dikatakan oleh Tuhan. Tuhan ingin menyucikan akan kehidupan mereka. Sehingga sekali lagi Tuhan mengutus para nabinya, termasuk Nabi Yeremia. Meskipun Bapak Ibu Saudara, pada waktu Tuhan memanggil Yeremia, ada penolakan dari Yeremia. Dengan alasan dia masih muda, dia tidak tahu berkata-kata, dia tidak fasih lidah seperti orang lain. Tapi Tuhan sudah berkata kepadanya, sebelum Tuhan merupakan, artinya sebelum dia dibentuk dari dalam rahim ibunya, dia sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi seorang nabi. Yeremia 1 ayat 5 dan ayat 6. Ayat 5. Dahulu daripada aku merupakan dikau di dalam kandungan. Dahulu daripada aku merupakan atau membentuk dikau di dalam kandungan, aku sudah mengenal engkau. Tuhan sudah mengenal dia. Dan sebelum engkau keluar dari dalam rahim, Sebelum dia dilahirkan dari dalam rahim ibunya, sudah kusucikan dikau dan kuangkat engkau. Tuhan sucikan dia dan Tuhan angkat dia sebagai seorang nabi. Tapi jawab Yeremia ayat 6. Maka sembahku, ya Tuhanku, bahwasanya aku tidak tahu berkata-kata. Aku tidak tahu berkata-kata Karena aku lagi muda. karena aku lagi muda. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yeremia tidak dapat mengelak akan rencana Allah di dalam kehidupannya. Dan pengakuan ini diungkapkan oleh Yeremia, bagaimana Tuhan sudah memaksa dia. Bahkan dia dipaksa oleh Tuhan. Pengakuannya dalam Yeremia pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-7. Sehingga mau tidak mau, suka atau tidak suka, dia menjalani akan panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Yeremia 20 ayatnya yang ke-7. Ya Tuhan, Ya Tuhan, engkau sudah memaksakan aku. Engkau sudah memaksa aku. Dan aku pun sudah dipaksa. Aku pun sudah dipaksa. Engkau amat kuat daripadaku. Engkau amat kuat daripadaku. Maka engkau sudah menang. Engkau sudah menang. Sekarang aku menjadi satu sindiran pada sepanjang hari. Aku menjadi sindiran sepanjang hari. Masing-masing mereka itu membuat olok-olok akan. Mereka mengolok-olok. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca pada pasal-pasal terakhir di dalam kitab Nabi Yeremia, bagaimana dia dipenjarakan di bawah tanah. Oleh karena kebenaran yang dia sampaikan, itulah resikonya di dalam dia melaksanakan tugas yang Tuhan sudah pundakkan di dalam kehidupannya. Dan Bapak Ibu Saudara, Yeremia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Yeremia memperingatkan lewat nubuatan Tuhan kepadanya, supaya umat Israel itu kembali kepada Tuhan. Supaya jangan mereka ditawan, dibuang ke Babilonia. Dalam Yeremia 25 ayat yang ke-11. Tapi karena mereka tidak mau dengar akan nubuatan Nabi ini, itulah yang terjadi. Padahal sekali lagi Tuhan sudah peringatkan. Coba Yeremia 25 ayat yang ke-11. Maka segenap negeri ini akan menjadi satu kerobohan batu dan kerusakan. Dan segala bangsa ini akan diperhamba oleh Raja Babil 70 tahun lamanya. Tetapi akan jadi apabila genaplah sudah 70 tahun itu, bahwa aku kelak membalas segala kejahatannya kepada Raja Babil dan kepada bangsa itu. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Dan lagi kepada tanah orang Kasdim, dan kujadikan dia kelak satu kerobohan yang kekal. Jadi kita perhatikan, mereka ditawan 70 tahun. 70 adalah 7 kali 10. 7 angka sempurna, 10 angka penghukuman.
penghukuman yang sempurna, Bapak Ibu Saudara, yang diizinkan oleh Tuhan berlaku di dalam kehidupan umat Israel. Mereka sudah menduduki tanah yang dijanjikan Allah, yaitu penuh atau limpah dengan air susu dan madu. Artinya sebenarnya mereka tidak lagi sama dengan waktu mereka berada di Goshen, waktu mereka berada di Mesir yang sementara diperhamba, sementara diperbudak, sehingga mereka disuruh untuk kerja paksa, sehingga rintihan mereka sampai kepada Tuhan. Dan Tuhan bebaskan mereka, keluarkan mereka dari negeri perhambaan ke tanah yang dijanjikan Allah, yang limpah dengan air susu dan madu, yaitu Kanaan. Tetapi kita sudah tahu, masih dalam perjalanan mereka sudah melakukan perkara-perkara yang menjadi kebencian Tuhan. Tapi karena mereka umat pilihan Allah, perlahan-lahan Tuhan menuntun kehidupan mereka, yang sebenarnya perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan hanya 40 hari lamanya. Tetapi karena ketegaran umat Israel, maka Tuhan izinkan mereka berjalan selama 40 tahun lamanya. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi mereka melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan seperti yang dituliskan kembali oleh Paulus dalam 1 Korintus 10 mulai ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Ada 4 perkara yang menjadi kebencian Tuhan yang telah mereka lakukan di dalam kehidupannya. Coba kita baca ayat 6 mulai. Segala perkara yang dilakukan oleh umat Israel dalam perjalanannya dari negeri Mesir menuju ke tanah Kanaan menjadi teladan bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Supaya jangan kita ingin akan perkara yang jahat. Supaya jangan kita melakukan hal yang jahat yang telah dilakukan oleh umat Israel. Seperti mereka itu juga, janganlah pula kamu menjadi penyembah berhala. Jangan kamu menjadi penyembah berhala. Sebagaimana beberapa mereka itu, karena telah tersurat bahwa kaum itu sedang duduk makan dan minum, lalu bangkit bermain. Janganlah kita juga mengerjakan zina. Jangan kamu berzinah. Seperti yang dikerjakan oleh beberapa mereka itu, dan di dalam satu hari sudah rebah mati 23.000 orang. Dan jangan kita pula mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan. Sebagaimana beberapa mereka itu sudah mencobai lalu dibinasakan oleh ular. Dan lagi jangan kamu bersungut-sungut. Sebagaimana beberapa mereka itu sudah bersungut-sungut lalu dibinasakan oleh malaikat. Terus Segala perkara itu sudah berlaku atas mereka. Segala perkara itu sudah berlaku atas mereka itu menjadi teladan dan yang telah tersurat seperti nasihat bagi kita orang akhir. Menjadi teladan dan nasihat bagi kita orang yang hidup di akhir zaman ini. Dan mungkin kita berkata, saya tidak melakukan akan hal itu. Tetapi bagi kita yang hidup di zaman Roh Kudus ini, jangan sampai kita mendukakan roh yang Tuhan sudah tempatkan di dalam kehidupan kita. Paulus menasihatkan kepada jemaat yang ada di Efesus, yang membuat mereka tertidur, bahkan yang membawa mereka sampai mati rohani. Sehingga dalam Efesus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-14, itulah sebabnya kata firman, bangunlah hai engkau yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya atasmu. Kenapa Bapak Ibu Saudara, jemaat yang ada di Efesus ini tertidur, bahkan sampai menuju kepada kematian rohani? Selain mereka telah meninggalkan kasih mereka yang mula-mula, ternyata Bapak Ibu Saudara dalam pasal sebelumnya, bahwa mereka mendukakan roh Tuhan yang ada di dalam kehidupannya. Dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-30, di sana dikatakan, Efesus 4 ayat yang ke-30, biarlah segala kepahitan, ayat yang ke-30,
Dan jangan kamu mendukakan roh Allah yang kudus, Dan jangan kamu mendukakan roh Allah yang kudus, yang di dalamnya itu kamu sudah dimeteraikan, yang di dalamnya itu kamu sudah dimeteraikan, sehingga hari penebusan. sehingga hari penebusan. Paulus katakan, jangan kamu mendukakan roh Allah yang kudus, yang di dalamnya itu kamu sudah dimeteraikan. Ini juga menjadi peringatan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita mendukakan roh Tuhan yang Tuhan telah anugerahkan di dalam kehidupan kita. Dengan apa kita mendukakan roh? Ayat yang selanjutnya, biarlah segala kepahitan dan gusar dan marah dan gaduh dan umpat dibuang beserta dengan segala kejahatan. Jadi kita perhatikan ada 5 hal. Kepahitan. Bapak ibu saudara, kadangkala kita dikecewakan, lalu ada kepahitan yang muncul di dalam kehidupan kita. Apalagi kalau akar pahit ada di dalam hati kita, sehingga ada kebencian di dalam kehidupan kita. Itu mendukakan roh Tuhan. Pertama, kepahitan. Kedua, gusar atau geram. Geram itu marah sekali. Ada marah juga, tapi geram itu lebih dari marah. Kalau di terjemahan baru, geram, terjemahan lama gusar. Jadi kepahitan, gusar atau marah sekali, ataupun marah, gaduh. Jadi kita perhatikan dalam, coba untuk membandingkan dengan terjemahan baru ayat 31 dalam Efesus 4. Jadi kepahitan, geram, terjemahan baru. Segala kepahitan, kemarahan, kegemaran, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan. Jadi kepahitan, marah, geram, pertikaian, dan fitnah. Fitnah itu menceritakan sesuatu yang tidak benar. Itu mendukakan roh Tuhan. Kalau umat Israel telah melakukan 4 hal yang menjadi kebencian Tuhan, dan bagi kita yang hidup di zaman Roh Kudus ini, sekali lagi, jangan sampai kita mendukakan roh Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Melainkan, karena firman Tuhan selalu ada solusinya. Firman Tuhan selalu ada jalan keluar. Paulus katakan ayat 32, hendaklah kamu murah hati di antara sama sendiri dan lembut hati, sambil bermaaf-maafkan sama sendiri, sebagaimana Allah juga di dalam Kristus sudah mengampuni kamu. Jadi bermaaf-maafan. Bagaimana kita memberi maaf kepada orang yang bersalah kepada kita. Bukan hanya memberi maaf, bahkan kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena salah satu dosa yang tidak dapat diampuni, sekali lagi, bukan hanya menghujat roh. Sebab itu yang selalu diperdengarkan kepada kita tentang doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Salah satu kalimat di dalamnya, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Coba kita baca Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kiranya kepada kami, Ampunilah kiranya kepada kami segala kesalahan kami, segala kesalahan kami, seperti kami ini sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan memang tidak mudah untuk melakukan hal itu. Sehingga apa yang diajarkan oleh Tuhan, Tuhan katakan, kamu sudah mendengar, kasihilah temanmu, bencilah akan seterumu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah seterumu, doakan orang yang menganiayakan kamu. Matius 5, 43, 44. Kamu sudah
perkataan Kamu sudah mendengar perkataan demikian. Hendaklah engkau mengasihi temanmu Hendaklah engkau mengasihi temanmu, dan membenci seterumu. membenci musuhmu, membenci seterumu. Tetapi aku ini berkata kepadamu, Aku ini berkata kepadamu, kasihilah akan seterumu kasihilah akan seterumu, dan doakan orang yang menganiaya. doakan orang yang menganiayakan kamu. Itulah ajaran Tuhan yang memang tidak mudah, seperti membalikan telapak tangan ini. Tetapi bersama dengan Tuhan kita mampu untuk melakukan akan hal itu. Dan inilah yang dijabarkan oleh Paulus, dan dia katakan kepada jemaat yang ada di Roma, Rum 12 ayat 1, jangan engkau dikalahkan oleh kejahatan, jangan engkau ditewaskan oleh kejahatan, tapi tewaskanlah kejahatan itu dengan kebajikan. Kebajikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Artinya orang jahatkan kita, kita tidak balas dengan kejahatan, tapi justru kita melakukan sesuatu yang mendatangkan kebaikan kepadanya. Karena kalau kita lakukan itu, sama dengan kita menimbun bara di atas kepalanya. Orang pasti akan gelisah kalau dia jahatkan kita, lalu kita berbuat baik kepadanya. Dan itulah yang diajarkan oleh Tuhan, supaya kita tidak mendukakan roh Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, karena umat Israel tidak mau dengar apa yang disampaikan oleh nabi-nabi termasuk Nabi Yeremia ini, akhirnya mereka ditawan. Dan setelah waktunya juga dalam 2 Tawarik 26 ayat 21, mereka dikembalikan. Coba 2 Tawarik 36 ayat 21, bagaimana keberadaan kehidupan. Ayat yang ke-21, supaya sampailah firman Tuhan yang telah dikatakan oleh Yeremia, sehingga tanah itu berkenan akan segala sabatnya, maka berhentilah tanah itu pada segala hari haul kesukaannya, sampai genaplah sudah 70 tahun. Sampai genap 70 tahun. Bagaimana kerusakan yang terjadi di negeri Yerusalem, karena umatnya sudah ditawan di bawah ke Babilonia. Tapi pada waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan, Tuhan izinkan mereka untuk kembali. Dan mereka membangun pagar tembok, membangun Ka'bah Tuhan yang dikenal dengan Ka'bah Zerubabel. Ka'bah Zerubabel berbicara tentang pembangunan gereja Tuhan di akhir zaman ini, di mana Bapak, Ibu, saya dan saudara hidup. Untuk itu Bapak, Ibu, saudara, bagaimana nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia ini? Di dalam pembacaan kita, dirikanlah alamatmu arah ke Sion. Saudara, jangan kamu berhenti, karena dari dalam Sion ada keluputan. Kita perhatikan dalam Amos 1 ayatnya yang kedua. Tuhan menderu dari dalam Sion, diperdengarkan bunyi suaranya, dan dari Yerusalem sehingga murunglah segala pokok gembala, dan layulah ke puncak Karmel. Amos 1 ayat yang kedua. Demikianlah sabdanya, bahwa Tuhan pun menderu dari dalam Sion. Sampai di situ, Tuhan menderu dari dalam Sion. Sion yang rohani bukan lagi di Yerusalem, di Palestina, tapi Sion yang rohani, Yerusalem yang rohani, yaitu di mana Allah memperdengarkan suaranya. Dan di sana kita perhatikan apa yang ada di Sion merupakan tempat perlindungan yang tinggi. Dan Bukit Sion itu elok kedudukannya, karena di sana Allah memperdengarkan suaranya. Di sana Allah menyatakan kemuliaannya. Kita perhatikan dalam Mazmur 48 ayat 2 mulai. Mazmur 48 ayat yang kedua. Adapun Bukit Sion itu elok kedudukannya. Adapun Bukit Sion itu elok kedudukannya, Suatu kesukaan bagi segenap bumi. suatu kesukaan bagi segenap bumi. Pada pihak utaranya adalah negeri raja yang maha besar. Terus, Bahwa Allah adalah di dalam istananya, maka kekenalanlah ia di sana bagikan suatu perlindungan
Jadi kita perhatikan, adapun Bukit Sion itu elok kedudukannya. Mazmur 50 ayatnya yang kedua. Mazmur 50 ayat yang kedua. Maka dari dalam Sion, yaitu kesempurnaan keelokan, bersinarlah Allah dengan kemuliaannya. Jadi bersinarlah Allah dengan kemuliaannya. Itulah Sion, Bapak Ibu Saudara. Yang kita kenal adalah kabar pengantin Kristus. Karena di mana 2-3 orang berhimpun atas nama Tuhan, di situ Tuhan ada. Dan di Yerusalem, di mana kita perhatikan dalam Yesaya 2 ayat yang ketiga. Yesaya 2 ayatnya yang ketiga. Yesaya 2 ayat yang ketiga. Maka beberapa bangsa akan berjalan serta katanya, marilah kita naik ke bukit Tuhan. Marilah kita naik ke bukit Tuhan, ke bait Allah Yakub, supaya diajarnya kita akan hal segala jalannya. Diajarkannya kita segala jalannya, Dan dapat kita menjalani dia. dapat kita menjalani dia. Karena dari dalam Sion juga akan terbit hukum. Dari Sion terbit hukum, Dan firman Tuhan dari dalam dari Yerusalem terbit firman. Bapak Ibu Saudara, inilah yang luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan kita, di mana Tuhan menyatakan rahasianya, sebagaimana Tuhan menyatakan rahasianya kepada Yeremia, sehingga Tuhan mencecah. Mencecah artinya menjamah. Karena ada orang salah berdoa, Tuhan cercai, cercai itu makian. Kalau cerca itu makian, kalau cecah tunggui. Yeremia 1 ayat 9 kita perhatikan. Ayat yang ke-9. Maka oleh Tuhan pun diunjukkanlah tangannya. Diunjukkan tangannya. Lalu dicecahnya mulutku. Dijamah, disentuhnya mulut Yeremia. Serta firman Tuhan kepadaku, bahwasanya aku membubuh firmanku ke dalam mulutmu. Aku membubuh firmanku di dalam mulutmu. Begitu juga dengan Bapak, Ibu, saya dan saudara. Kalau Tuhan boleh bukakan rahasia, di mana kita boleh mengenal akan kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Sehingga sebagaimana juga yang diungkapkan di dalam Ulangan pasal yang ke-30 ayat 11. Firman Tuhan itu tidak jauh daripada umat Tuhan. Firman Tuhan itu tidak jauh daripada umat Israel. Firman Tuhan itu tidak jauh dari Bapak, Ibu, saya dan saudara. Di mana firman Tuhan itu? Coba kita baca. Ulangan pasal yang ke-30 mulai 11. Karena firman yang kupesan kepadamu pada Firman hari ini, Tuhan yang dipesankan kepada umat Israel, yaitu bukan suatu rahasia bagi kamu. tidak lagi rahasia bagi kamu. Dan bukannya itu jauh tempatnya. Bukan ia jauh tempatnya. Bukannya itu dalam langit. Bukan di langit. Sehingga boleh kata orang, siapakah akan naik ke langit? Siapakah yang akan ke langit untuk mengambil firman Tuhan itu? Dan mengambil dia akan kita, supaya diperdengarkannya kita, dan supaya kita dapat melakukan dia. Dan lagi bukannya itu di seberang laut. Bukan di seberang laut. Sehingga boleh kata orang, siapa gerangan akan menyeberang laut? Siapa yang akan ke seberang laut untuk mengambil firman Tuhan itu? Dan mengambil dia akan kita, supaya diperdengarkannya kita, dan supaya kita dapat melakukan dia. Melainkan firman itu amat dekat pada Melainkan firman Tuhan itu amat dekat kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara di mana? yaitu dalam mulutmu Dalam mulutmu, dan dalam hatimu, dalam hatimu. supaya kamu melakukan dia. Supaya kamu melakukan dia. Firman Tuhan tidak di seberang laut. Firman Tuhan tidak lagi di langit. Dan firman Tuhan itu bukan lagi rahasia, melainkan Tuhan ungkapkan itu sebagaimana yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dalam Matius 13 ayat 11, kepada kamu dikaruniakan untuk mengerti rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka itu belum dikaruniakan.
Artinya Tuhan ungkapkan rahasia firman Tuhan ini yang kita sementara tekuni, yang kita istilahkan kabar pengantin Kristus, di mana Injil kerajaan, raja mencari permaisuri, atau kabar kesempurnaan yang akan membawa kita untuk sempurna roh, jiwa, dan tubuh. Dan untuk itu, sebagaimana nasihat Tuhan juga kepada umat Israel, supaya mereka melakukan hukum Tuhan. Karena kalau mereka melakukan hukum Tuhan, Bapak, Ibu, saya dan saudara melakukan rahasia yang Tuhan sudah ungkapkan di dalam kehidupan kita. Apa yang akan terjadi? Ulangan 28 ayat 1. Ulangan 28 ayat 1. Ayat yang pertama, maka akan jadi kelak. Akan jadi kelak. Jikalau dengan yakin kamu mendengar akan bunyi suara Tuhan Allah. Jikalau kamu yakin mendengar suara Tuhan atau firman Tuhan ini, serta kamu menurut dengan rajin segala firman-Nya, kamu menurut dengan rajin segala firman-Nya, yang kupesan kepadamu pada hari ini, yang kupesan kepadamu hari ini, niscaya kamu akan diangkat oleh Tuhan Allahmu, niscaya diangkat oleh Tuhan Allahmu, tinggi daripada segala bangsa yang di atas bumi. tinggi daripada segala bangsa yang di atas bumi. Artinya Tuhan mempermuliakan akan kehidupan kita kalau kita melakukan akan firman Tuhan yang Tuhan sudah ungkapkan di dalam kehidupan kita. Artinya kita bukan hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi kita mau jadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa yang dinubuatkan oleh Tuhan kepada Nabi Yeremia, di mana Tuhan mengajak mereka, mengarahkan, dikatakan, dirikanlah alamatmu arah ke Sion. Alamat itu adalah tujuan. Jadi bagaimana kita juga harus mendirikan alamat kita ke Sion. Kenapa? Sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Amos. Tuhan menyuruh mereka untuk mencari Tuhan, supaya mereka memperoleh kehidupan. Tapi ada syarat. Amos 5 ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Ayat yang keempat. Maka sebab itu firman Tuhan kepada bangsa Israel. Firman Tuhan kepada bangsa Israel. Carilah aku dan hiduplah. Carilah Tuhan dan hiduplah. Tetapi jangan kamu cari Baitel. Jangan ke Baitel. Baitel sebenarnya ada rumah Allah, ada rahasianya. Kenapa Tuhan melarang untuk ke Baitel? Dan jangan pergi ke Gilgal. Gilgal yaitu bundaran. Dan jangan berangkat ke Beersheba. Beersheba adalah sumber air panas. Karena sesungguhnya orang Gilgal akan dipindahkan dengan tertawan dan Betel akan ditiadakan. Jadi kita lihat tempat itu ada. Bapak Ibu Saudara, di Kanaan, di tanah yang dijanjikan Allah kepada umat Israel. Tetapi kenapa Tuhan menyuruh mereka untuk mencari Tuhan supaya mereka hidup? Tapi jangan ke Baitel, jangan ke Gilgal, jangan ke Beersheba. Ada pengertian rohaninya dan ada khotbah khusus itu. Lalu kemana Bapak Ibu Saudara? Ternyata jawabannya dalam Yeremia 4 ayat yang ke-6 ini. Dirikanlah alamatmu arah ke Sion. Sekali lagi, Sion itu tempat terbitnya firman atau di Yerusalem. Dan itulah kabar pengantin Kristus, di mana rahasia firman Tuhan ungkapkan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita perhatikan bagaimana Tuhan menyatakan janjinya. Tuhan membuktikan janjinya seperti yang dikatakan dalam Matius 18 ayat 20, di mana 2-3 orang berhimpun atas nama Tuhan, di situ Tuhan ada. Tuhan memberikan bukti, bukan hanya janji. Dan apa janjinya? Di mana buktinya Bapak Ibu Saudara? Di 2-3 orang berhimpun atas nama Tuhan. Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus, 1 Korintus 14 ayat 26. Apabila kamu berhimpun, masing-masing ada dengan mazmur, nyanyian dalam roh, ada dengan pengajaran atau nubuatan, ada dengan kenyataan atau penglihatan,
ada dengan karunia lidah atau bahasa roh. Karunia lidah yang diartikan semua itu meneguhkan iman jemaat. Jadi Bapak Ibu Saudara, itulah bukti kehadiran Tuhan, di mana sebentar kita akan menyembah Dia dengan roh dan kebenaran. Karena kita diwajibkan. Yahya 4 ayat 23-24, kita diharuskan untuk menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. Karena Allah itu roh adanya. Coba Yahya 4 23-24. Tetapi masanya akan datang. Masanya akan datang. Dan sekarang sudah sampai. Sekarang sudah sampai. Bahwa segala penyembah yang benar itu. Segala penyembah yang benar itu akan menyembah Bapa. Akan menyembah Bapa. Di dalam roh dan kebenaran. Dengan roh dan kebenaran. Karena Bapa itu berkenan akan orang yang sedemikian itulah menyembah Dia. Allah itu roh. Allah itu roh. Adanya, maka orang yang menyembah Dia wajiblah menyembah dengan roh dan kebenaran. Wajib menyembah dengan roh dan kebenaran. Jadi diharuskan setelah kita mendengar firman Tuhan, sebentar kita akan menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. Itulah bukti kehadiran Tuhan, di mana 2-3 orang berhimpun atas nama Tuhan, di situ Tuhan ada. Dan inilah ajakan dari Nabi Yeremia kepada umat pilihan Allah, supaya dirikanlah alamatmu arah ke Sion. Karena kalimat selanjutnya di mana dikatakan, larilah berlepas dirimu, jangan kamu berhenti, karena aku mendatangkan jahat kelak dari sebelah utara dan kebinasaan yang besar. Jangan sampai kita terlambat, akhirnya kebinasaan itu datang, yaitu meterai yang ke-7, di mana zaman antikris. Tapi sebelumnya gereja Tuhan yang sudah disempurnakan, mereka yang telah mengarahkan alamatnya arah ke Sion yang sudah disempurnakan, tidak akan menghadapi kerusakan yang besar yang belum pernah terjadi dan tidak pernah akan terjadi lagi. Seperti kata Tuhan Yesus dalam Matius 24 ayatnya yang ke-21. Itulah kebinasaan yang besar. Matius 24 ayat 31. Matius 24 ayat yang ke-31. 21 maksud saya 21. Ayat yang ke-21. Karena pada ketika itu akan timbul sengsara yang besar. Ketika itu akan timbul sengsara yang besar. Seperti yang demikian belum pernah berlaku daripada awal kejadian alam. Seperti yang demikian belum berlaku dari awal kejadian alam sampai sekarang ini. Sehingga sampai sekarang ini, dan kemudian daripada itu juga tiada akan jadi. Dan kemudian daripada itu tidak akan jadi. Hanya pada meterai yang ke-7, di zaman antikris yang diungkapkan dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 dan ayat yang kedua, di mana iman yang hanya di halaman itu tidak akan terukur. Bapak Ibu Saudara, biarkan halaman di luar bait Allah itu jangan diukur dia, karena sudah diserahkan kepada si pembinasa, dan negeri yang kudus akan dipijak 42 bulan lamanya. 42 bulan sama dengan 3,5 tahun, sama dengan 1260 hari. Itulah meterai yang ke-7 zaman antikris. Kalau kita tidak melarikan diri, mengarahkan diri kita ke Sion, ke kabar pengantin Kristus, berarti kebinasaan yang dari utara akan menimpa kehidupan kita. Untuk itu sekali lagi firman Tuhan datang mengingatkan di dalam kehidupan kita, supaya kita mendirikan alamat kita arah ke Sion. Tuhan kiranya memberkati firman Tuhan, dan kita akan masuk di dalam perjamuan suci.